Perkara sangkaan penggunaan produk promisori note tanpa izin Bank Indonesia membuat Dirut PT Corpus Prima Mandiri yaitu Kristiono Gunarso ditetapkan sebagai terdakwa. Dalam dakwaan jaksa, penggunaan produk tanpa izin dari Bank Indonesia disinyalir guna menarik para korban untuk investasi dengan tenor yang bervariasi dan janji bunga lebih besar dari bank lainnya. Sehingga beberapa korban merasa rugi miliaran rupiah karena sudah tidak lagi menerima bunga yang dijanjikan, bahkan modal yang diinvestasikan tidak kembali. Perihal di atas, jaksa menjerat terdakwa dengan beberapa pasal yaitu Pasal 378, Pasal 372 dan Pasal 84 Ayat 2 dan Ayat 4 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun. Jeratan maupun tuntutan jaksa ternyata tidak sepaham dengan sang pengadil karena sang pengadil berkeyakinan Dirut PT Corpus Prima Mandiri terbukti secara sah bersalah sebagaimana jeratan Pasal 378 KUHP. Mengadili menjatuhkan pidana penjara selama 42 bulan bagi Dirut PT Corpus Prima Mandiri yakni Kristiono Gunarso. Usai vonis dijatuhkan, terdakwa tanpa koordinasi dengan penasehat hukumnya langsung menyatakan sikap untuk banding. Hal senada juga disampaikan jaksa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Jagat Arta TV mengabarkan. Di keterangan terdakwa, bukti-bukti yang kami bacakan, supaya dibacakan keberatannya adalah penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa bahwa pertimbangkan dakwaan ke-1 pasal 378 KUHP pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, semua unsur dakwaan ke-1 pasal 378 KUHP pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memakai atau menggunakan keadaan palsu supaya orang lain memberikan suatu barang dengan maksud tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak sebagaimana terdapat dalam dakwaan ke-1 pasal 378 KUHP pidana. Menimbang keputusan kembali ke atas, maka pendapat penasihat tersebut di atas tidak boleh mendukung dan harus ditolak. Menimbang sesuai dengan pasal 22 ayat 4 atau KUHP, oleh karena majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan pada saat ini terdakwa dalam status penahanan, maka majelis hakim menetapkan tetap berada dalam maka majelis menetapkan terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan. Menimbang oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan dan majelis hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP, majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang mengenai barang-barang bukti yang telah tidak sah dan telah diajukan di persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan pasal 94 ayat 1 KUHP, majelis menetapkan agar barang-barang tersebut sebagai berikut: 1 dan seterusnya yang dapat dibacakan tetap dalam berkas perkara. Menimbang oleh karena terdakwa jatuh pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya bagaimana akan tuntutan dalam perkara ini. Menimbang sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, berdasarkan pasal 97 ayat 1 huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang beratkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut. Keadaan yang beratkan, perbuatan terdakwa telah merugikan para korban dalam jumlah yang banyak. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para korban. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di dalam persidangan. Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengakhiri 1. Menyatakan terdakwa Kristiono Gunarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa sesuai berita acara penyitaan tanggal 1 Desember 2021 disita dari saksi Mandi Valian Prosa MKM dan seterusnya. Sesuai berita acara penyitaan tanggal 28 November 2022 disita dari Benefita Alamsa dan seterusnya. Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 28 November 2022 bisa disita dari Lina Yahya dan seterusnya. Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 2 Desember 2022 disita dari terdakwa Kristiono Gunarso, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2003 oleh kami, saya Duri sebagai ketua majelis, Husaini SMH dan pengadil SMH masing-masing sebagai hakim mantap, semua diucapkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka umum dibantu Irawan Sarmiko SMH Mitra Pengadi dihadiri penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Demikian ya saudara terdakwa, sesuai dengan hasil musyawarah dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sudah dinyatakan bersalah dan menjadi pidana yang sudah kami bacakan. Terhadap keputusan ini ada hak saudara untuk menerimanya atau menyatakan tidak terima dan langsung banding, atau kalau masih ragu bisa pikir-pikir. Bagaimana sikap saudara? Mungkin mau komunikasi dengan terdakwanya. Kemudian saya banding nih mulia. Langsung banding? Iya, langsung banding. Ya, sudah. Tidak perlu konsultasi dengan penasihat hukum dulu? Enggak perlu. Oh ya. Baik ya. Kalau langsung banding berarti nanti akan diproses untuk nanti harus menandatangani berita acara pernyataan banding ya di rutan ya. Ya akan dikirim formatnya dari pengadilan ya. Pak Jaksa bagaimana? Banding. Demikian maka serangkaian pemeriksaan perkara ini selesai dan sedang dinyatakan.